Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Susanto, NIREM 0305190047, nomor absen 12, Agribisnis Hortikultura 1, semester 4, mahasiswi Prodi Agribisnis Hortikultura Biofarmaka dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Ya, izinkan saya pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan salah satu bahan kajian materi yang ada pada mata kuliah pertanian organik. Video ini saya buat untuk pemenuhan ujian tengah semester 4 mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Prodi Agribisnis Hortikultura Biofarmaka. Semoga bermanfaat. Happy watching. Ya, pasti di antara kalian ada ya yang menanyakan, apa sih sebenarnya bahan kajian yang akan saya bahas dalam video kali ini? Seperti apa bahan kajian yang akan dipaparkan? Ya, sebelum memasuki bahan kajian apa yang akan saya bahas dalam video kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memberi informasi sedikit tentang apa sih sebenarnya pertanian organik itu. Dari kalian adakah yang tahu? Jadi, pertanian organik merupakan suatu sistem produktivitas atau produksi pertanian yang holistik dan terpadu yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas pertanian secara agroekosistem secara alami yang mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, serta berkelanjutan. Dua arti pertanian organik. Sebenarnya, pertanian organik memiliki pemahaman atau memiliki arti dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian pertanian organik secara sempit yaitu memiliki kata kunci sebenarnya. Kata kuncinya itu terdapat pada kata-kata organik, pertanian organik. Jadi, pengertian pertanian organik secara sempit yaitu memiliki arti bahwa suatu sistem pertanian yang bebas dari bahan-bahan kimia atau benar-benar 100% organik. Yang kedua yaitu pengertian pertanian organik secara luas. Pengertian pertanian organik secara luas memiliki arti bahwa suatu sistem pertanian atau sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan mengurangi atau membatasi penggunaan bahan-bahan kimia secara sintetis. Dalam prakteknya, pertanian organik dilakukan dengan cara antara lain: 1. Menghindari penggunaan benih atau bibit hasil rekayasa genetik. 2. Menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis. Yang ketiga, menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh atau growth regulator dan pupuk kimia sintetis. Serta yang keempat, menghindari penggunaan hormon tumbuh dan bahan aditif sintetis dalam makanan ternak. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan atau materi kajian apa yang akan saya bahas pada video kali ini. Jadi, sebenarnya di video kali ini saya akan membahas tentang pokok bahasan atau kajian dalam salah satu materi yang ada pada mata kuliah pertanian organik, yakni mengenai prinsip-prinsip pertanian organik. Prinsip-prinsip pertanian organik ini merupakan dasar bagi suatu pertumbuhan dan perkembangan dari pertanian organik itu sendiri. Prinsip-prinsip pertanian organik ini berisi tentang sumbangan yang dapat diberikan pertanian organik kepada dunia untuk meningkatkan sebuah visi dalam keseluruhan aspek pertanian organik secara global. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Nilai-nilai sejarah, budaya, dan komunitas menyatu dalam pertanian. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pertanian dengan pengertian luas, termasuk bagaimana manusia memelihara tanah, air, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan, mempersiapkan, dan menyalurkan pangan dan produk lainnya. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan hidup, berhubungan satu sama lain, dan menentukan warisan untuk generasi mendatang. Pertanian organik didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kesehatan, yang kedua yaitu prinsip ekologi, yang ketiga yaitu prinsip keadilan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu prinsip perlindungan. Setiap prinsip ini memiliki penjelasan atau pemaparan sendiri-sendiri. Mau tahu apa itu pemaparan dan penjelasan dari setiap prinsip ini? Kita lanjut ke video selanjutnya. 1. Prinsip kesehatan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Tanah yang sehat yang akan menghasilkan tanaman sehat dan mendukung kesehatan hewan dan manusia. Kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem kehidupan. Hal ini tidak saja sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga dengan memelihara kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan ekologi. Ketahanan tubuh, keceriaan, dan pembaharuan diri merupakan hal mendasar untuk menuju sehat. Peran pertanian organik baik dalam produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan ekosistem dan organisme, dari yang terkecil yang berada di dalam tanah hingga manusia. Secara khusus, pertanian organik dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan. Ya, itu tadi penjelasan tentang prinsip kesehatan yang pertama. Mengingat hal tersebut, jadi kita harus menghindari penggunaan pupuk, pestisida, obat-obatan bagi hewan, dan bahan makanan aditif yang dapat berefek merugikan bagi kesehatan. Oke, kita lanjut ke prinsip yang kedua. 2. Prinsip ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan, yang menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus. Sebagai contoh, tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Itulah tadi penjelasan prinsip pertanian organik yang kedua secara ekologis. Jadi, pertanian organik secara ekologis dapat mencapai keseimbangan ekologis melalui 1. Sistem pertanian atau sistem pola pertanian, 2. Membangun habitat, 3. Pemeliharaan keanekaragaman genetika dan pertanian. 3. Prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjalin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, berkeadilan, dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antar manusia dan dalam hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus mampu membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, seperti petani, pekerja, pemproses, penyalur, pedagang, dan konsumen. Pada prinsip yang ketiga ini atau prinsip keadilan, keadilan memerlukan produksi, distribusi, perdagangan yang terbuka dan adil, mempertimbangkan biaya sosial, dan lingkungan yang sebenarnya. Next, kita lanjut ke prinsip yang keempat. 4. Prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik merupakan suatu sistem yang hidup dan dinamis yang menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal. Para pelaku pertanian organik didorong meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Karenanya, teknologi baru dan metode-metode yang sudah ada perlu dikaji dan ditinjau ulang. Maka harus ada penanganan atas pemahaman ekosistem dan pertanian yang tidak utuh. Pada prinsip perlindungan atau prinsip keempat dalam pertanian organik ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung jawab merupakan hal yang paling mendasar dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemilihan teknologi di pertanian organik. Itulah tadi penjelasan dan pemaparan terkait video yang saya buat kali ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa video kali ini saya membahas tentang apa sih itu pertanian organik. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu pertanian organik? Dan pada video kali ini yang lebih saya tekankan lagi yakni mengenai bahan materi kajian yang saya pilih, yakni mengenai prinsip-prinsip pertanian organik. Ada berapa coba prinsip pertanian organik itu? Ya betul, prinsip pertanian organik itu ada 4. Dan prinsip-prinsip tersebut dapat kalian hafalkan. Misalnya seperti singkatan yang saya buat, yakni ada 4 prinsip pertanian organik dengan singkatan KEKP atau KKP. Nah, prinsip itu dapat kalian hafalkan menjadi prinsip yang dapat diingat dalam ingatan kalian. Prinsip pertanian organik KEKP yakni 1. Kesehatan, 2. Ekologi, 3. Keadilan,
Dan yang keempat atau yang saya singkat dengan kata P, yakni adalah prinsip perlindungan. Oke, itulah tadi 4 prinsip dalam pertanian organik yang perlu kalian ingat. Dan jika kalian ingin lebih gampang mengingatnya, kalian bisa menggunakan singkatan yang saya gunakan tadi, yaitu KEKP ya. Demikian video yang dapat saya jabarkan dan saya buat pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.